mencapai nilai ini. Oke. Nah, berikutnya simulasi kelulusan. Di Schoolpad ada dua tipe simulasi kelulusan. Pertama passing grade, kedua rasionalisasi. Ini bentuknya passing grade. Passing grade itu sayangnya kita data yang kita miliki, data yang tersebar itu hanyalah nilai untuk top 500 jurusan di perguruan tinggi negeri, baik top 500 di IPS, 500 di IPA. Barangkali teman-teman juga sudah pernah lihat nilai-nilainya seperti apa. Nah, jadi tapi secara umum kalau kita lihat data-data misalnya hasil sertifikat UTBK yang di-share oleh teman-teman yang lulus, setidaknya targetin 50% lah. Itu nilai nilai standar yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi diterima lewat UTBK. Di sini Timo relatif tinggi, 70%, lebih dari 60% targetnya. Nah, untuk passing grade Timo nggak lulus nih, belum lulus dari di 10 TO yang dia ikuti. Tapi ada simulasi lain yang disebut dengan rasionalisasi, di mana di sini Timo itu bersaing dengan orang-orang yang sama memilih jurusan yang sama di TO itu. Gitu. Jadi yang kita bandingkan di sini adalah penempatan jurusan itu, misalnya jurusan itu menerima 25%. Sementara misalnya dalam TO ini ada 100 orang yang ikut yang memilih jurusan yang sama. Maka untuk jurusan itu minimal rankingnya 25. Kalau rankingnya di atas 25 misalnya dia ranking 24, 23, maka dia dinyatakan lulus. Tapi kalau rankingnya di bawah itu dia tidak dinyatakan lulus. Tapi kan persoalannya adalah rasionalisasi itu kan persaingannya lokal ya, sangat ditentukan oleh berapa banyak orang yang berkompetisi misalnya gitu. Jadi makanya kita tampilkan dua-duanya. Di sini Timo boleh senang hasil rasionalisasinya sudah baik, tapi Timo harus hati-hati karena nilainya belum cukup kalau kita tinggal menambah. Jadi dua-duanya harus diperhatikan. Ini untuk masuk kelulusan. Nah, di luar empat pilar ini ada satu lagi yang kita sebut dengan fondasinya support. Support yang kami maksud di sini datang dari orang tua dan guru. Nah, bagaimana kita akan menghadirkan support ini? Oke. Nah, di sini kita membuat yang disebut dengan dashboard report sekolah. Jadi di dashboard report sekolah ini, sekolah kemudian bisa melihat progress report dari performa sekolah dan siswa, kemudian bisa melihat hasil kolektif dan individual, jadi hasil masing-masing siswa, dan kemudian secara bersama-sama hasilnya berapa gitu. Karena tadi seperti disinggung kan indeks sekolah itu kan hasil kolektif, yang hasil individual dari itu. Nah, sekolah bisa mulai memperhatikan hasil kolektif. Kemudian ada data statistik terkait yang dalam pelaksanaan setiap PO, kemudian saran apa yang kita berikan ke sekolah untuk kemudian kira-kira siswa sebaiknya begini. Kemudian dashboard report sekolah itu akan hadir dalam bentuk website SMAN Satu Tualang. Contoh ini ya, ini belum aktif, SMAN Satu Tualang dan schoolpad.id. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada tadi contohnya progress report. Jadi sekolah bisa membandingkan. Misalnya ini yang warna biru adalah rata-rata nilai sekolahnya dari TO ke TO. Yang warna oranye adalah rata-rata nilai peserta lain, nilai di luar sekolah. Gitu. Apakah sekolah lebih baik atau di bawah rata-rata umum. Selain itu, sekolah bisa lihat nilai dari ranking siswa di sekolah, dan ranking siswa di populasi dibandingkan dengan peserta yang lain. Nanti guru bisa melihat, dan di sini tulisannya detail, maaf tidak jelas. Klik detail ini maka peserta ini akan ketahuan nilainya berapa, di mana dia kuat, di mana dia lemah. Dan satu lagi fiturnya adalah ada lembar intervensi. Di sini yang lulus pilihan satu berapa, lulus pilihan dua berapa, yang belum lulus berapa. Nanti kalau di sini daftar ini akan ketahuan berapa banyak siswa yang kemudian kira-kira bisa dibantu nih untuk meningkatkan nilainya di penalaran umum. Berapa siswa yang perlu dibantu untuk meningkatkan nilai PK. Jadi
dengan begitu harapannya adalah kalau kalau kita bayangkan ini seperti diagnosa kesehatan, kita bisa mendiagnosa apa yang sakit itu apa, kita bisa lokalisir yang masih masalah itu matematika, maka kita bantu untuk mempersiapkan untuk lebih mempersiapkan anak di matematika. Berapa banyak kemudian anak yang harus dibantu untuk mempersiapkan bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi di sini membantu sekolah untuk memanage itunya juga, SDM-nya juga untuk kalau ingin diadakan kelas tambahan. Oke, terakhir ini dari tim Skopek. Rata-rata kalau kita bicara untuk saintek kita masih mayoritas masih di Bandung. Jadi sementara untuk sosum kita kerjasama sama teman-teman dosen di Universitas Negeri Malang. Insya Allah untuk tahun depan formasinya tidak akan banyak berubah uh, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kalau ada yang ingin ditanyakan uh, kita buka sesi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak. Ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab, diingatkan kembali kepada peserta didik untuk mengisi link absen yang telah disebarkan dikasih di Zoom chat. Oke, selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi kepada wali murid silahkan bertanya jika ada yang tidak paham dengan penyampaian dari Bapak pembicara kita. Jadi kepada siswa yang ingin banyak tahu tentang SBMPTN dan sertifikat sebagai lainnya dengan menggunakan aplikasi Skupe ini silahkan bertanya. Boleh secara langsung, boleh di chat. Yang mau bertanya, siswa boleh angkat tangannya. Ini pada Anda semuanya silahkan. Ini adalah pembahasan yang sangat bagus untuk berlangsung pendidikan kalian ke depannya. Boleh diaktifkan videonya untuk yang mau bertanya. Ini silakan. Jika tidak ada Bu Tesi, mungkin bisa dilanjutkan saja kalau juga materi lagi. Mungkin ada materi tambahan, Pak? Mungkin orang tua juga boleh nih Bu Tesi. Iya Pak. Pada orang tua ataupun guru-guru, mungkin ada guru dari guru SMA, dari orang tua, silahkan bertanya terkait materi ataupun aplikasi Skupe ini. Izin bertanya Bu Tesi. Iya, silakan Bu Eni. Ini kameranya nggak bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mungkin ke Pak Madipan karena ini terkait dengan SNMPTN. Sebenarnya Pak, apakah sekolah itu perlu menginputkan nilai seluruh mata pelajaran ke sistem PDSS atau cukup yang materi diunkan saja gitu? Karena kadang sekolah nilai siswa itu anjloknya bukan di mapel unnya tapi mapel pendukung. Mungkin itu dari kami sekolah. Pertanyaan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Silakan kepada Bapak Madipan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Bu Eni. Ini terus terang saya tidak pengalaman juga ya untuk melihat
apa namanya aplikasi dari LTMPT ini. Tapi kalau dilihat penjelasan yang dari LTMPT sendiri, eh, kalau kalau dia apa namanya kalau dia jurusannya IPA gitu ya, maksud saya apa pemilihan jurusan untuknya itunya adalah masuk dalam bidang IPA ya tentu yang akan nanti lebih dilihat oleh PTN adalah menyerap mata-mata pelajaran yang bidang IPA. Nah, kalau nanti pilihannya itu banyak di jurusan yang katakanlah yang banyak sosialnya, ya itu juga yang lebih lebih dilihat oleh PTN adalah yang mata pelajaran yang sosial juga. Gitu. Ya itu uh, makanya nanti perlu nanti sekolah melihat siswanya ini dia misalnya kuatnya di sana tapi ternyata daftarnya yang berbeda gitu. Ini perlu perlu nanti kita lihat betul nih Bu ini. Sehingga nanti tidak malah jadi ini ya peluangnya jadi kecil. Ya itu mungkin yang bisa dijelaskan Bu. Ya, Pak, gimana Bu ini sudah dapat terima jawaban dari Bentar, saya mau nanya lagi nih. Saya belum pernah, karena kan saya bukan operator ya. Di sekolahnya itu kalau misalnya diinputkan nilai kosong saja itu sistem masih bisa menerima gitu ya. Halo Bu ini? gue Ya, halo Pak. Eh, masih bisa Pak, cuma gini, kalau tahun kemarin itu mapel yang diunkan itu dikasih tanda bintang merah, berarti kan wajib diisi. Jadi yang lainnya itu terserah mau diisi atau tidak. Cuman kami memilih untuk mengisi, takutnya ada apa? Ada pengaruh gitu Pak. Cuman memang yang merendahkan itu memang mapel pendukung gitu untuk anak-anak kami. Kalau tahun ini ya masih seperti itu. Itu Pak, makasih Pak. Bu Tesi, Bu Surya ada pertanyaan? ya kami silakan kepada Ibu Surya. Oh ya maaf ya Bu Tesi, ini satu berdua sama Bu Eni nih. Ini mungkin orang tua siswa bertanya Bu Tesi, berapa harganya untuk 15 kali PO itu untuk SKP? Jadi orang tua bisa paham gitu Pak Rozi. Jadi kami mohon penjelasannya seperti itu Pak Rozi. Terima kasih. Oke Bu Surya. Oke. Kepada Bapak bisa dijawab untuk teknologi. Oh iya. Untuk 15 kali PO ya, 15 kali PO itu jadi untuk case ini kan saya cek ya ininya ya. Saya lihat kan di dalam playernya ya bisa kita baca sama-sama sebentar. Sebentar ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Boleh Pak. Nah ya, saya lihat. Jadi Oke, jadi begini, jadi yang kami sudah bisa lihat, nah yang kami tawarkan seperti ini. Jadi ada 15 kali PO, seperti yang disampaikan tadi ada pembahasan lengkap, ada soal-soal latihan, terus kemudian semua fitur-fitur yang sudah dijelaskan tadi ya, ya Ibu ya. Terus kemudian untuk sekolah ada dashboard report untuk sekolah tadi, di mana laporan siswa, laporan status sekolah itu juga ditampilkan. Terus kemudian ada tes potensi diri, ini tes psikologi nanti sebelum siswa memilih jurusan yang yang akan didaftar, apakah dia sampai PTN maupun di UTBK di SBMPTN.
Insya Allah di bulan Oktober November ini akan ada tes potensi diri yang dilaksanakan secara online. Di sini kami kerjasama eh, dengan inspirasi consulting. Jadi mereka yang kemudian akan mengautorisasi. Sebenarnya tes psikologi itu kalau kita ambil soalnya kan kita sebenarnya kita cheat gitu ya, kita berbohong karena kita nggak ada psikolog di school pep. Makanya kami di sini bekerja sama eh, dengan biro psikologi namanya Inspirasi Consulting. Biro psikologi mereka yang akan melaksanakan tes potensi diri ini, kemudian memberikan saran sebaiknya misalnya siswa kita ngambil jurusan apa di perguruan tinggi nanti. Nah, terus kemudian tes potensi diri. Jadi insya Allah ini akan dilaksanakan di Oktober dan November di tes potensi dirinya. Kemudian selain itu akan ada kembali webinar motivasi seperti disampaikan tadi untuk persiapan masuk PTN, dan terakhir ada konsultasi pemilihan jurusan dengan kita gitu, dengan tim dari Stilpet. Jadi tes potensi dirinya menyarankan jurusan yang baik ada di mana nih, jurusan yang cocok kira-kira buat siswa apa. Kemudian kalau konsultasi pemilihan jurusan ini lebih kepada strategi nanti nilainya berapa, terus kemudian pengennya kemana gitu. Kalau pengennya tetap misalnya sebutlah siswa kita pengen masuk ke jurusan PS MIPA ITB misalnya, tapi nilainya nanggung gitu. Mungkin kita sarankan mungkin lebih bawah daripada itu, atau kemudian ada skema latihan lain yang harus dia jalani karena misalnya waktunya sudah singkat dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau 15 ini kami harganya di 250 ribu per siswa. Ya. Terima kasih Pak Rozi. Berarti bagi orang tua kami yang mengikuti kegiatan malam ini sudah sangat cukup jelas. Ada psikotesnya, ada segala macamnya untuk anak-anak kita. Mungkin saya mengajak kepada yang ikut malam ini, ayo mungkin ikuti school pet kita ke depannya. Itu Pak Rozi. Insya Allah kita TO karena tadi kan rencananya di sini sampai 15 kali TO ya Bu ya. Iya, Kita TO pertama itu Agustus. iya. Jadi siswa-siswa TO pertama itu tujuannya untuk diagnostik kondisinya sekarang ada di mana. Dan nanti kalau siswa-siswa ikut TO ternyata nilainya tidak bagus, jangan kecewa dulu, biasa sekali. Saya baru lulus TO, baru lulus pilihan itu di TO terakhir. Jadi udah mau TBK, udah mau ujian, mau PTN minggu depannya itu baru lulus. Jadi sangat biasa proses. Padahal itu udah setahun mengikuti persiapannya. Jadi jangan khawatir kalau nanti ikut TO, lalu teman-teman siswa nilainya belum bagus gitu. Yang penting aturlah strateginya belajar. Jangan dipaksakan kalau misalnya belum di level, misalnya soal yang sulit itu belum bisa dikerjakan. Mulai dulu dari yang mudah sampai akhirnya nilainya tambah bagus. Gitu. Terima kasih Pak Rozi. Insya Allah Agustus ya Bu ya. Iya. Kita mulai TO pertama. Oh iya Pak Rozi, misalnya dia kelas 10, kan belum kelas 11 sekarang. Materi yang untuk itu kan hanya bukan yang kelas 11 saja, baru kan masih belajar kelas 10. Bagaimana dengan anak-anak kita itu untuk memisahkannya Pak? Kalau kan tadi kita sediakan dashboard sekolah ya Bu ya. Dari dashboard sekolah itu nanti siswa didaftarkan berdasarkan kelasnya. Jadi kalau atributnya dia sudah kelas 11, jadi tidak apa-apa siswa kelas 11 itu misalnya rankingnya di bawah-bawah. Yang penting kalau saya sarankan adalah di mata pelajaran yang sudah dipelajari sudah baik nilainya. Itu strateginya gitu. Jadi justru persiapannya lebih bertahap lagi kan. Seperti cerita tadi anak SMA 3 kelas 1 dia selesai belajar misalnya kalau matematika persamaan kuadrat, dia udah lihat persamaan kuadrat yang TBK yang untuk ujian masuk perguruan tinggi itu kayak apa ya, sudah mulai familiar sehingga ininya lebih ini lagi, persiapannya lebih santai lagi, nggak buru-buru. Iya. Terima kasih Pak Rozi. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan
dari adik-adik siswa mungkin tanya ke Rizky ya. Silakan nak ditanyakan. Ini mumpung yang jadi pembicaranya orang-orang hebat semua. PhD loh, dari Pak Rozi dari Prancis, Pak Ivan dari Inggris, dan tadi Rizky informatika ITB. Mungkin merasa belum apa kali Pak Uji, belum merasa apa namanya, belum saatnya buat mereka gitu Bu, karena Pak, karena ya kalau kami melihat di Tualang ini mungkin persiapan untuk UTBK itu biasanya ya udah kelas 3 akhir seperti itu. Nah, itu mungkin letak kelemahan kami gitu, kurang persiapan dari awal gitu. Nah, bagaimana cara membangkitkan gitu Pak semangat mereka dari kelas 1 itu sebenarnya udah harus bahas soal UTBK gitu, biar seperti Bapak bilang tadi. Gimana cara membangkitkannya Pak? Dioper ke Pak Mahdipan. Pertanyaannya sulit. Itu pertanyaan lebih sulit, paling sulit itu Bu. Iya benar. Kendalanya di situ. Karena saya punya adik lebih cocok ke Pak Uji, karena Pak Uji lulus di ITB itu baru simulasinya seminggu sebelumnya Pak Uji ya. Nah kalau saya tuh sudah sejak akhir kelas 2 itu udah mulai TO Bapak Ibu. mulai TO gitu kan. Ini sama juga hasilnya gitu kan. Jadi juga. Jadi mungkin Pak Uji ini lebih pas nih untuk kasihnya. Bukan begitu Pak Ivan. Kalau TO-nya juga udah mulai dari akhir kelas 2, tapi baru bisa lulus passing grade-nya itu di akhir kelas 3 gitu. Jadi usahanya udah lama nyoba-nyoba tapi nggak berhasil passing gitu. Silakan anak-anak Ibu yang mau bertanya nak. Kalau ada satu, kalau dari saya pribadi ini pengalaman ya, bukan sesuatu yang sifatnya ini, bukan belum tentu akan sama dengan faktor teman itu ternyata cukup berpengaruh. Jadi dulu kami di SMA duduk di paling belakang ya ceritanya. Jadi yang badung-badung ditaruh di belakang sama itu. Tapi empatnya yang duduk di belakang itu cita-citanya sama, yuk kita sama-sama ke Bandung yuk. Ya, jadi saling ngabarin. Ada TO di situ yuk ikutan. Ada TO ini ikutan. Bahkan begitu kemudian kita pisah akhirnya berempat, saya sama teman-teman berangkat ke Bandung untuk tinggal di Bandung waktu itu. Terus dua tinggal di Padang. Setiap kita TO di Bandung, soalnya kita copy terus kita kirim pulang. Sampai kayak gitu. Jadi ya karena kita sama-sama kan, ya mereka juga gitu. Kalau ada informasi ngasih tahu. Jadi bersama-sama itu cukup membantu. Nah pas saya kuliah itu yang kurang. Coba saya ngepost bareng Ipan, nilai saya lebih baik pas kuliah. Tapi saya malah ada pertanyaan tuh, Bu Tesi ada pertanyaan di room chat. Ini Pak, ini ada pertanyaan dari siswa kita Selanita kelas 11 kita 4. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Pak, kita lebih baik belajar untuk persiapan materi UTBK mulai dari mana ya Pak? Pertanyaannya Pak. Boleh saya kirim ke Rizky dulu? Mungkin Rizky bisa cerita pengalamannya. Rizky pengalamannya gimana? Mempersiapkan diri, dari mana dulu belajarnya? Rizky-nya sedang. Saya Ki? Masih kayaknya. Kalau saya dari mana saja boleh sebenarnya. Silakan Ki. Tadi barusan putus Pak. Karena materi waktu di depannya. Rizky, pertanyaannya kalau belajarnya mulai dari mana kalau nyiapin UTBK Rizky ini? Kalau saya sendiri, ini sih Pak. Yang pertama, saya pahami dulu materi-materinya. Saya petain kira-kira saya bisa ngambil poin di mana. Karena kalau saya tahu kalau fokus biologi kimia yang nggak bisa, pasti malah buang-buang waktu. Jadi fokus dulu ke matkis, gimana caranya sampai target dulu, paham dulu
terus baru ngerjain soal-soal gitu. Jadi kayak kalau trik saya sih pahami dulu mana yang jadi strong dan bisa bisa ngambil poin dari sana. Kemudian kalau masih ada waktu silakan ambil dari untuk melengkapi mana-mana yang kurang. Gitu. Ya, berarti strategi kita sama. Dulu saya waktu ujian juga gitu. Jadi mulai dari yang kita bisa, yang kira-kira kita bisa ngumpulin poin baik di situ, kuatin di situ, terus baru kemudian diperbaiki sedikit-sedikit materi yang ini, materi yang kemudian ya dari TO ke TO kita bisa lihat kan kita lemah di situ. Dulu misalnya kayak matematika, zaman zaman dulu itu kan ada buku latihan yang dibagi per bab itu. Jadi saya yang saya lakukan sampai metakan, misalnya saya itu benar logaritma itu cuma 70%. Berarti nanti kalau dapat soal yang harus difokuskan itu kalau bab apa saja gitu, kita dapat poin dulu. Setelah itu baru baru masuk ke soal-soal yang ya dari latihan kemarin-kemarin nilainya cuma 60, 70. Jadi ya tadi strateginya diatur sebaik mungkin. Karena ya nggak harus nilainya 100 semua, nggak harus bagus semua. Nanti kan rata-rata kan yang diambil ya, gitu. Iya, biasanya malah beberapa PTN katanya ini juga di clustering itu kayak mana yang bisa tinggi kayak tergantung dengan apa yang mau diambil, maturity yang mau diambil. Kalau IF kayaknya matematika fisika cukup ya, nggak ditanyain kimia sama biologi. Alhamdulillah terselamatkan sampai ya. Iya, selamatkan sampai itu. Mau nambahkan sedikit Pak, ini terkait dengan yang dibicarakan sekarang. Ini pengalaman kita yang sekarang Pak Uji, yang kemarin anak yang lulus di kedokteran Undip, itu kalau kita lihat dia memang memfokuskan ke apa yang dia sangat suka. Dia tuh suka matematika sama kimia. Dan kebetulan memang poinnya sempurna di sana 1000, kimia 1000, matematika 1000. Memang ajaib, saya lihat poinnya, wow, nilainya sempurna 1000. Iya. Hebat. Sementara kimianya, fisikanya kalau nggak salah cuma 400 gitu. Dan ketutup sama matematika dan kimia. Artinya kita memang tidak harus menguasai semua ya Pak ya dalam UTBK gitu. Di setting saja berapa kira-kira nilai minimum yang kita targetkan. Misalnya tadi 400 cukup gitu. 400 berarti 2-3 soal bisa lah gitu ya. 2-3 soal cukup untuk itu. Kalau enggak 2-3 soal, 5 lah paling ya. 5 soal. Jadi diatur strateginya, sempurnakan di yang kita bagus. Hobi. Iya. Yang lain Mak, silakan bertanya untuk anak ibu semua. Mungkin waktunya juga sudah sih 9:30 target kita. Siapkanlah bersama-sama. Biasanya motivasi itu energinya lebih terjaga kan ya. Kalau ada teman sama-sama belajar sama ini. Makanya lingkungan di Spolpet barangkali bisa terus tetap memotivasi siswa nih Pak Uji kan, karena terus ini kan terus ada PTO, terus ada ini, itu akan terus terpantau gitu. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada webinar kali ini kita sudahi dulu. Selanjutnya ini untuk yang belum kita akhiri, selanjutnya itu untuk pemberian tanggapan atau penjelasan dari salah satu komite Universitas Galang kepada Bapak Fendi Eka, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai komite SMA 1 Tualang yang sama-sama kita hormati, yaitu kepala sekolah beserta ibu wakil kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru semua, dan juga yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky dan juga Bapak
Mahdivan dengan kawan-kawan, dan juga kepada orang tua dan wali murid, khusus SMA 1 Tualang yang baik yang sudah langsung mendengar dan melihat, dan juga yang belum. Mudah-mudahan ini informasi akan berkembang dan berlanjut ke depan supaya orang tua dan murid bisa memahami, bisa mengerti bagaimana hasil yang akan diinginkan atau hasil yang akan dicapai untuk mencapai fakultas-fakultas yang baik, fakultas-fakultas yang mempunyai kualitas tinggi di seluruh Indonesia. Maka ini anak-anak dan juga orang tua lebih menyimak dan juga memperhatikan apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada yang berasal dari pendidikan adalah dari Australia dan juga Prancis, Inggris, dan juga ini adalah momen ataupun kesempatan bagi kita, baik orang tua maupun anak-anak yang akan ingin melangkah dan juga melanjutkan kepada perguruan-perguruan tinggi, baik itu yang berada di Provinsi Riau dan juga bahkan seluruh dunia, bahkan juga daripada fakultas-fakultas terbaik di Indonesia. Kalau saya lihat daripada pencerahan tadi, ini adalah sangat menarik dan juga mempunyai tujuan ke depan yang sangat baik. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan strategi cara belajar, mengevaluasi apa nilai yang ingin kita capai, dan juga daripada pelajaran mana yang kita lebih super atau lebih mengerti, ini akan kita mendapatkan ring ataupun kemampuan nilai daripada kita itu bisa kita lihat. Dengan adanya seperti ini, kita bisa mendeteksi ataupun menginginkan fakultas mana yang mau kita masuki dan juga jurusan apa yang mau kita ambil. Ini di sini cukup baik saya melihat dari aspek daripada pencerahan daripada media yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rizky dan kawan-kawan. Jadi saya menghimbau sebagai komite SMA Negeri 1 Tualang ini, saya juga mengaspirasi dengan adanya suatu kerjasama ke depannya nanti, baik itu melalui kepala sekolah dan melalui Bu Eni dan juga kepada guru-guru yang lain, untuk memberikan motivasi, mengembangkan daya pikir ini, strategi belajar ini untuk mendapatkan ataupun menghasilkan siswa-siswa yang terbaik, khusus untuk SMA Negeri 1 Tualang, dan juga mereka siap berkompetisi dengan teman-teman baik di luar Sumatera maupun dimanapun mereka siap berkompetisi untuk itu. Saya rasa karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup begitu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, memacu motivasi, memacu semangat baik itu siswa untuk belajar perguruan tinggi berikutnya dan juga orang tua wali murid untuk memacu anak untuk belajar. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penyampaian ulasan dari Bapak Komite kita, maka sesi webinar kita pada hari ini telah berakhir. Terima kasih juga kepada Bapak Bicara, Bapak Musa, Bapak Egi, dan juga Mas yang telah memberikan materinya pada hari ini maupun presentasinya. Semoga webinar kita kali ini dapat bermanfaat bagi semua yang mengikuti, dan mudah-mudahan SMA Negeri 1 Tualang dapat bekerja sama dengan Schoolpad. Nah, agar feedbacknya juga SMA 1 bisa semua siswanya lulus di PTN favorit yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Makasih Pak Ima, Pak Oji, Nak Rizky, makasih sudah memberi pencerahan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bu Eni. Sama Bu Eni. Iya, sama-sama.
ini yang itu ya, yang close ya, Ya, ya. diserahkan Mas. izin gitu ya Bu ini. Iya, Terima kasih Gitu. Pak Ivan. Pak Oji, sukses. Sukses. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih Pak, Bu, izin pamit duluan. Iya, makasih Nak Rizky.